Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Putri dari kelas 205 Universitas Erlangga jurusan Teknik Infrastruktur. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan jawaban saya mengenai soal ujian akhir semester mata kuliah pengantar dan keempat. Berikut adalah presentasi saya. Selamat mendengarkan. Berikut adalah contoh studi kasusnya. Dari studi kasus berikut didapatkan model supply QE sama dengan 900 ditambah 120P dan demand QD sama dengan 1775 dikurang 133P. Pertanyaan pertama, berapakah harga kesetimbangan pasar per kuintal beras? Jelaskan. Sebelum menjawab pertanyaan pertama, saya akan menjelaskan sedikit tentang harga keseimbangan. Apa itu harga keseimbangan? Harga keseimbangan adalah kesepakatan harga antara pembeli dan penjual dan bertemunya kurva permintaan dan penawaran. Oleh karena itu, harga keseimbangan terjadi akibat interaksi permintaan dan penawaran di pasar. Maka, harga keseimbangan bisa juga disebut sebagai harga pasar. Berikut adalah contoh analogi sederhananya. Apa yang kalian lakukan ketika berbelanja di pasar tradisional namun harga barang tidak sesuai dengan yang diinginkan? Ya, tawar-menawar harga bisa menjadi solusinya. Tawar-menawar harga sangat lumrah dilakukan antara penjual dan pembeli untuk mendapatkan harga yang sesuai namun tidak merugikan salah satu pihak. Kesepakatan harga hasil tawar-menawar tersebut merupakan contoh dari harga keseimbangan dalam bahasa ekonomi. Kesepakatan tersebut tentunya menyenangkan kedua belah pihak. Faktor yang mempengaruhi harga keseimbangan. Permintaan terhadap barang atau jasa bertambah, tetapi jumlah atau barang jasa terbatas. Tinggi rendahnya biaya produksi. Pandangan akan masa depan dari produsen atau konsumen. Produsen mengetahui selera konsumen. Penawaran terhadap barang atau jasa bertambah, tetapi daya beli konsumen tetap atau berkurang. Dalam ilmu ekonomi, setidaknya ada 3 cara yang bisa dipilih untuk menghitungnya, yaitu menggunakan tabel, menggunakan kurva, dan pendekatan matematis. Untuk menjawab soal nomor 1, kita akan menggunakan cara pendekatan matematis. Untuk menjawab soal nomor 1 tentang harga kesetimbangan, begini berikut penjelasannya. Harga permintaan sama dengan harga penawaran. Lalu kita masukkan angkanya. Lalu kita pindah diagram yang variabelnya sama. Tandanya berubah menjadi positif. Sebaliknya, yang ini berubah menjadi negatif. Dijumlahkan hasilnya 253 dan yang ini 875. Lalu dibagi 875 dibagi 253, maka hasilnya 3,458 dibuatkan saja. Nah, segini. Lalu harga kesetimbangan tadi yang didapatkan adalah 3,4585.
harga keseimbangan dalam satuan ratusan ribu. Ratusan ribu artinya 3,4585 dikali 100.000 rupiah. Maka yang hasil yang didapat adalah 345.849,8023, atau kita bulatkan saja menjadi 345.849. Besar ini adalah harga 1 kuintal beras. Pertanyaan kedua, berapa jumlah permintaan beras dalam keseimbangan? Permintaan atau QD. Permintaan diartikan sebagai keinginan seseorang terhadap suatu barang atau jasa pada berbagai tingkat harga dalam jangka waktu tertentu. Disimbolkan dengan Q, yaitu melambangkan quantity atau jumlah, price melambangkan harga, dan demand, yaitu permintaan sendiri sehingga lambangnya adalah QD. Hukum permintaan menyatakan bahwa permintaan suatu barang atau jasa akan bertambah jika harga di pasar menurun. Untuk soal selanjutnya, yaitu nomor 2, ditanyakan berapa jumlah permintaan beras dalam keseimbangan. Jumlah permintaan atau kita simbolkan dengan QD. Jawabannya kita tinggal memasukkan harga P yang sudah diketahui ke dalam persamaan yang ada. P-nya adalah 3,4585. Artinya 1775 dikurangi hasil kali ini, yaitu 459,98. Hasilnya adalah 1.315,02 kuintal, atau bisa dibulatkan menjadi 1.315 saja. Pertanyaan ketiga, berapa jumlah penawaran beras dalam keseimbangan? Penawaran adalah jumlah keseluruhan barang dan jasa yang ditawarkan atau ingin dijual oleh produsen di pasar dengan harga tertentu dan pada waktu tertentu. Karena supply, maka simbolnya adalah QS. Hukum penawaran menyatakan bahwa penawaran akan bertambah jika harga barang atau jasa di pasaran mengalami kenaikan harga. Selanjutnya adalah soal nomor 3. Di situ ditanyakan berapa jumlah penawaran beras dalam keseimbangan. Penawaran atau disimbolkan dengan QS. Caranya sama, tinggal memasukkan nilai P yang telah diketahui ke dalam persamaan yang ada. 900 ditambah 120 P-nya yaitu 3,4585. 900
ditambah hasil kalinya yaitu 415,02 dan jumlahnya adalah 1.315,05 kuintal beras. Soal nomor 4. Apakah pasar beras ini disebut elastis? Tunjukkan bukti perhitungannya. Berikut adalah jawaban saya. Tadi dari hasil perhitungan kita dapatkan P-nya adalah 3,4585, harga QS dan QD-nya sama yaitu 1,3015 kuintal. Kita bulatkan saja menjadi 3,5 dan 1.315 untuk memudahkan perhitungan. Namun, kita di sini akan menggunakan permisalan, yaitu dimisalkan P-nya adalah 4. Maka QS-nya adalah 1.380 kuintal dan QD-nya adalah 1.243 kuintal. Delta P-nya adalah 0,5, 4 dari permisalan tadi, dan 3,5 itu adalah dari soal. Nah, yang ini delta QS 6,5, delta QD 72. Koefisien elastisitas supli dapat diketahui dengan rumus delta QS per delta QP dikali P per QS. 65 dari sini, 0,5 dari sini, 3,5 dari awal, dari perhitungan awal, dan 1.315 dari perhitungan awal. Hasil yang didapatkan adalah 0,34. Koefisien elastisitas demand atau ID, rumusnya masih sama. 72 didapatkan dari sini, 0,5 dari sini, 3,5 dari pernyataan awal, 1.315 juga, sehingga didapatkan 0,38. Nah, oleh karena itu dapat kita simpulkan, karena nilai E-nya kurang dari 1, artinya pasar beras ini disebut inelastis. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Semoga bisa membantu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.